Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama yang harus diutamakan adalah marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Nabi Adam tanpa orang tuanya dan yang telah menciptakan Nabi Isa tanpa bapaknya, dan yang menciptakan langit tanpa tiang, yang menciptakan planet-planet tanpa bergelantungan, dan yang telah menciptakan kita sebagai manusia, walaupun hanya setetes air nutfah. Dan yang telah memberikan kita nikmat yang tak akan bisa dihitung. Nikmat yang tak bisa dihitung walaupun oleh tukang cukur, tukang bubur, tukang sayur, apalagi tukang gali kubur. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa mukadimah yang panjang, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang bertema dan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu sabar. Sabar adalah sifat mulia yang sering kali diuji dalam perjalanan hidup kita. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kesabaran menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan dan mengatasi berbagai rintangan. Sabar berasal dari kata bahasa Arab yaitu sabru, yang berarti menahan diri. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, sabar berarti menahan diri dari segala bentuk emosi negatif seperti marah, putus asa, dan kecewa. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap tenang dan fokus meskipun dihadapkan pada berbagai cobaan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya sabar dalam hidup seorang muslim. Kesabaran bukan hanya sekedar menunggu, tetapi juga bagaimana kita menghadapi setiap ujian dengan senang hati dan hati yang lapang. Ada beberapa jenis kesabaran yang perlu kita pahami. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kita harus bersabar dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar dalam menjauhi larangannya. Ini berarti kita harus dapat menahan diri dari perbuatan dosa dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar terhadap ketentuannya dan takdirnya. Kita harus menerima segala keputusannya dengan lapang dada dan menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan lapang dada dan senang hati. Sabar juga berkaitan erat dengan keikhlasan. Ketika kita mulai bersabar, kita menunjukkan bahwa kita percaya pada kebijaksanaan Allah. Setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari rencana Allah. Rencana Allah yang lebih besar. Sabar adalah cara untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, tantangan datang silih berganti, baik itu masalah pekerjaan, hubungan sosial, atau kesehatan. Dalam situasi-situasi ini, kesabaran menjadi kunci untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi negatif. Dengan bersabar, kita bisa berpikir jernih dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Kita juga menyadari bahwa sabar bukan berarti pasif, sebaliknya, sabar mengajar kita untuk berusaha lebih keras meskipun dalam keadaan sulit. Ketika kita bersabar, kita memberi diri kita kesempatan untuk belajar dari pengalaman tersebut dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik dalam kesabaran. Beliau menghadapi berbagai cobaan selama hidupnya, dari penolakan masyarakat hingga kehilangan orang-orang terkasih. Namun, beliau selalu menunjukkan sikap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seharusnya meneladani sikap beliau dalam menghadapi kesulitan dan harus tetap bersabar. Salah satu dari contoh kesabaran adalah kisah Nabi Ayub alaihi wassalam. Beliau dikenal sebagai sosok yang sabar, meskipun ditimpa berbagai musibah, hilangnya harta benda, kesehatan, hingga keluarganya. Namun, beliau tetap bersyukur dan tidak kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran akan membuahkan hasil yang baik pada akhirnya. Sabar juga memiliki banyak keutamaan. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan memberikan pahala yang besar bagi mereka yang bersabar. Sabar adalah tanda kekuatan iman seseorang. Semakin besar ujian yang dihadapi, semakin besar pula pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa lelah dan putus asa, ingatlah bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluarnya.
Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, mari kita tingkatkan kesabaran dalam diri masing-masing dan saling mengingatkan satu sama lain untuk bersikap sabar dalam setiap dan berbagai situasi. Kesabaran bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi orang-orang sekitar kita. Mungkin cukup sekian dari pidato saya. Semoga pidato ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih bersabar dalam menjalani hidup ini. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan penuh keyakinan dan ketenangan hati. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.